Pemirsa, saya akan bertanya kepada warga sekitar mengenai apa yang ada, misteri, dan juga kisah di balik Goa Cermek. Ikuti penelusuran saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, saya Aldora Pak dari di luar nalar. Jadi maksud kedatangan saya ke sini karena saya ingin menelusuri apa yang ada di Goa Cermek, Pak. Benar, inilah Goa Cermek, tempat Dewan Wali Songo bermusyawarah, bertetirah, serta mengambil keputusan-keputusan besar untuk penyebaran Islam nan jauh di ufuk masa silam. Ada 5 goa di samping tebing. Semua menawarkan misteri karena di tempat ini orang datang menyadong berkah. Di samping tebing ini ada 5 gua. Yang dari timur itu Gua Kaum, kedua Gua Slamet, ketiga Gua Dalang, 4 Gua Ledek, Gua Baduk. Yang Gua Ledek itu namanya orang yang ahli seni atau tari-tarian, itu dilihat di situ bisa lancar. Gua Dalang juga kalau senang jadi dalang itu dilihat di situ. Terus biasanya membawa wayang di situ. Wayang di situ bisa tercapai. Profesi-profesi yang dimiliki oleh berbagai macam masyarakat. Di situ ada gua untuk para seniwan, gua untuk para petani. Itu adalah salah satu cara bagaimana orang untuk supaya bahwa inspirasi dari Sunan Kalijogo tadi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupannya akan lebih baik di kemudian hari sebagai seorang profesional di bidangnya, yaitu berprofesi sebagai petani, pedagang, seniman, bahkan dalang, bahkan pelawak gitu. Sehingga ditemukan situs-situs berikutnya yang mengikuti dari Goa Cermek tadi. Gua sepanjang 1.200 meter ini dipercaya memiliki banyak khasiat gaib. Nyaris di setiap titik ada kekeramatan yang memancar sinar supranatural. Dibuka dengan kolam ajaib berisi air yang tak pernah kering. Inilah kolam Zam-Zam yang konon dibawa seorang wali langsung dari tanah suci. Pintu gua masuk 150 meter itu ada kolam air Zam-Zam. Khasiatnya ada, dibawa pulang bisa kalau ada yang sakit, untuk minum, untuk bedaan, untuk mandi bisa. Dulu zaman wali itu katanya pakai seperti ikat saya ini, katanya diperes gitu. Itu jadi Zam-Zam itu sampai sekarang ini. Oh, jadi tidak habis-habis airnya? Airnya tidak kelihatan mengalir, tidak ada mata airnya, tapi diambil berapa saja itu masih ada terus. Maju lagi itu namanya ada tempat mustoko. Kalau punya kesulitan apa, tidur di situ bisa, insya Allah nanti kesulitan itu bisa tercapai atau kabul. Maju lagi itu ada kayangan, punya kesulitan apa, tidur di kayangan itu bisa. Maju lagi itu ada namanya Gerujukan 1000, itu mutar gini. Kalau punya orang sakit itu dibawa ke situ, dimandikan, insya Allah nanti sehat.
Kita kan tahu Zam-Zam itu hanya ada dan keluar dari mata air yang ada di Mekah. Ketika misalkan itu mungkin ini dari budaya yang berkembang, sehingga orang meyakini dengan budaya tersebut, dengan cerita-ceritaan yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan cerita-cerita tersebut. Setelah bersesuci atau meneguk air Zam-Zam, perjalanan spiritual segera dimulai dengan bertemu Gua Pandu. Lalu maju lagi, ada air suci di atas sungai. Dari sini, bertemulah lantai Paseban sebelum sampai di Kayangan. Semua adalah tempat tirakat yang diyakini memberi penerang bagi hati yang sedang meradang. Jadi tidur di dalam gua itu apa ya, pikiran kalau cocok milih tempat yang mana yang disukai di dalam itu. Ada tamu yang 3 hari, ada yang kuat 7 hari, itu ada di dalam itu. Bapak pernah melihat pengunjung yang seringkali kita katakan menginap di dalam Gua Cermai ini, Pak, untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu, Pak? Sering, itu sering terjadi. Kebanyakan apa kesulitannya itu asal telaten lah itu bisa tercapai apa yang dihendaki. Masalah umpama kesulitan ekonomi upami itu tapi tidak kelihatan. Bila dagang kecil terus pulang di rumah pekerjaannya dagang, ya itu lama kelamaan dianya untungnya besar, Berhasil. nah itu namanya berhasil. Terus dianya kalau sudah berhasil sebetulnya harus ke sini Kembali lagi ke Gua Cermai. setahun sekali, padahal 2 tahun sekali itu harus ingat ke sini. Aduh, saya dulu keadaannya ya Allah susah banget. Ya sampai bagaimana ya, namanya keadaan susah. Tapi saya selalu berdoa sama Allah, kayak ada dapat mimpi saya. Langsung saya berdoalah katanya ke Gua Cermai. Terus saya berdoa di sana, mohon sama Allah. Tapi saya tempatnya di sana biar kayak nggak terganggu, terusan nyaman kalau saya berdoa di sana. Ya alhamdulillah sekarang ada hasilnya karena saya rajin memohon sama Allah. Saya alhamdulillah berhasil. Anak-anakku ya yang dulunya kerjanya nggak menentu, sekarang ya alhamdulillah kerja jadi karyawan tetap. Bagi ahli tirakat, Gua Cermai memang menjadi tempat favorit. Itu yang membuat desa Seronggo di kawasan Imogiri ini selalu ramai para pengunjung di malam-malam tertentu. Yang punya kesulitan atau tirakat itu tiap hari ya ada. Tapi yang besar kebiasaan itu hari Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu agak ramai. Masyarakat Seronggo ini itu tiap sekali itu punya ini namanya bersih desa. Jadi penduduk naik ke sini itu membawa itu syukuran 2 paket. Syukuran yang diperuntukkan untuk? Nah, itu yang ditimbun situ 1, yang dipegang 1. Itu tiap bulan Jawa besar, harinya Minggu Pahing. Itu jadi ngumpul di sini. Jadi dulu pernah itu berhenti sekitarnya ya 30-an tahun. Jadi penduduk sini itu sering ada kejadian yang ndak itu, ada yang itu turun dari tebing itu langsung 3 mati di sini, sering ada pengunjung datang di situ itu masuk Ke dalam jurang? Ke jurang? Sudah pernah. Terus penduduk sini itu ke pasar, itu pernah hanyut ke itu sungai Oyosilo itu. 4 tahun yang lalu saya lagi nyantai, ngopi-ngopi, ya sambil ditemani pisang goreng. Tiba-tiba
ada Suwarto gemuruh, buah. Astagfirullahaladzim, apa ya suaranya itu? Saya langsung buru-buru keluar. Saya tengok, astagfirullahaladzim, rupanya itu ada tanah longsor. Saya nggak bisa ngomong deh. Itu rumah tetangga 2 rumah udah keburukan semua. Setelah kita tanya ke orang-orang pintar situ, rupanya udah 30 tahun lebih warga di situ tidak mengadakan ritual saji atau sajenan di Gua Ciremai. Selalu menjadi tujuan tempat tirakat, serta pernah dipakai sebagai balai pertemuan rahasia Wali Songo, tentulah membuat Goa Cermai bukan hanya berlimpah karomah, tapi juga angker. Gua itu kalau orang ada yang anggap angker, ya bisa angker. Ada yang sering itu mengabaikan barang itu, cuman batu sama air, dianya langsung kesurupan. Dianya mengabaikan, meremehkan, nyepeleke, begitu loh. Langsung dianya kesurupan. Itu sering ya Pak kejadiannya? Sering terjadi itu. Kadang-kadang itu pingsan. Itu sering. Benar-benar kejadian di luar nalar ya Pak ya? Kadang-kadang ngomel-ngomel gini. Keangkeran Goa Cermai memang sudah sangat masyhur. Mereka yang paham, yakinlah tidak akan berani bertaruh diri. Ada tidak Pak kejadian di luar nalar lainnya yang menyangkut tentang Gua Cermai ini Pak? Ada, itu sering terjadi. Seperti apa Pak? Jadi ada pengunjung yang tidak senang gua ini atau tidak senang tirakat itu ada tulis-tulisan, itu dibuang, ada tempat pacak suci atau untuk membakar menyan, seperti itu dibongkar, dibuang. Tapi yang membuang ya tidak lama, dianya langsung sakit mati. Lagi itu ikan di dalamnya, itu anak sini itu ambil ikan kecil yang panjang itu namanya sidat. Itu dibeli sama tamu di Jakarta, dibawa ke Jakarta, adalah itu dimasukkan ke dalam kolah. Lah lama-kelamaan satu keluarga itu sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, dianya itu orang tuanya nyari, kenapa sekeluarga saya lagi sakit? Oh, kamu dari Gua Cermai membawa apa? Ya itu diingat-ingat pikiran nenek. Ya itu ingat bahwa dari sini membawa ikan dimasukkan dalam kolahnya sana di rumah. Nah, terus kolah itu dibesar, ikannya masih diambil, dikembalikan ke sini, sembuh semua. Jadi kalau ini sudah bicara masalah keyakinan tradisi, keyakinan yang berkembang dalam cerita-cerita yang ada di situ. Maka ketika kita yakini itu pasti terjadi. Dan mereka pasti akan kesurupan. Sebab apa? Sugestinya masuk. Keyakinan mereka terhadap tempat tersebut dinyatakan bahwa ketika kamu begini-begini lalu kamu akan begini. Dan ketika diyakini dengan sugesti kita pasti akan terjadi.